Hai teman-teman, kenalin, nama saya Putri Mayangsari, merupakan mahasiswa jurusan Matematika di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, Mayang akan menjelaskan yaitu tentang bangun datar. Nah, yang mana bangun datar ini merupakan salah satu materi yang ada pada mata pelajaran matematika. Jadi apa sih bangun datar itu? Nah, bangun datar, dari namanya saja kita udah bisa tebak, berarti bangunnya datar. Nah, jadi bangun datar itu adalah suatu bidang datar yang tersusun oleh titik atau garis-garis yang menyatu membentuk bangun dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Bangun datar merupakan sebuah aksioma di bidang ilmu matematika, khususnya geometri analitik, karena hal ini dapat terbukti dengan sendirinya tanpa melakukan pembuktian matematika lebih lanjut. Jadi bangun datar ini adalah suatu bidang yang datar yang mana ia memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, jadi apa aja sih jenis-jenis dari bangun datar ini? Nah, yang pertama yaitu Mayang akan buat sebuah persegi. Jadi, persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat sisi yang sama panjang dan keempat titik sudutnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Nah, di sini Mayang akan memberi nama titik, yaitu dengan nama titik A, yang mana titik A ini terletak pada koordinat 0,0. Kemudian Mayang akan buat titik B, yang mana titik B ini terletak pada koordinat 5,0. Kemudian Mayang akan buat lagi titik C, yang mana titik C ini terletak pada koordinat 5,5. Yang selanjutnya Mayang akan buat satu titik lagi, yaitu titik D, yang mana titik D ini terletak pada koordinat 0,5. Nah, selanjutnya, yang pertama Mayang akan menggabungkan antara titik A dengan titik B, kemudian antara titik B dan titik C, C dan D, dan titik A dengan titik D. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan persegi. Berdasarkan pengertian tadi, bahwa persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat sisi yang sama panjang dan empat titik sudutnya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Jadi mana sih yang disebut dengan sisi? Jadi sisi merupakan panjang dari A ke B ini adalah merupakan sisi AB. Begitu juga dengan B ke C. Jadi dari gambar ini terdapat empat sisi, yaitu sisi AB, BC, CD, dan DA atau AD. Nah, kemudian di sini dia mengatakan bahwa persegi ini memiliki empat sudut dan besar sudutnya adalah 90 derajat. Yang pertama yaitu kita lihat dulu, coba kita perhatikan. Jika Mayang letakkan sebuah lingkaran yang berpusat dari lingkaran ini, dari gambar ini Mayang membuat sebuah lingkaran yang mana lingkarannya berpusat pada titik A. Nah, jika kita lihat sudut yang dibentuk oleh garis AD dan garis AB, yaitu adalah titik sudut yang ada pada titik A, besarnya merupakan 1/4 dari lingkaran yang ada. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa besar sudut satu putaran lingkaran adalah 360 derajat. Jika sudut A besarnya adalah 1/4 dari lingkaran, berarti besar sudut A adalah 1/4 dari 360 derajat atau 90 derajat. Nah, jadi jumlah sudut dari persegi ini adalah 360 derajat karena dia memiliki 4 titik sudut. Besar sudutnya adalah 360 derajat. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada mencari luas dari persegi ini. Luas persegi adalah, rumus luas persegi sama-sama kita ketahui bahwa seperti gambar kita sudah bisa melihat bahwa keempat sisinya sama panjang. Jadi rumusnya adalah sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, misalnya saja di sini Mayang memakai sisi AB. Berarti untuk luasnya adalah AB pangkat 2. Nah, sama dengan. Nah, berarti hasilnya adalah 25. Nah, jika tadi Mayang memisahkan ukuran atau panjang dari A ke B adalah 5 satuan atau bisa juga dengan 5 cm, berarti untuk luasnya adalah 25 cm kuadrat. Yang selanjutnya bisa juga kita cari keliling dari persegi ini. Jadi kelilingnya adalah,
Yang namanya keliling tentu sekeliling dari bangun ini. Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah dengan AD. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar bahwa ukurannya tadi adalah 5 satuan. Berarti karena keempat sisinya sama panjang, rumus keliling adalah 4 dikali dengan AB. Iya, benar sekali. Nah, hasilnya di sini adalah 20. Jika tadi kita misalkan satuannya adalah cm, berarti kelilingnya adalah 20 cm. Nah, ini kan tadi Maya misalkan saja untuk ukurannya atau untuk panjang sisinya adalah 5 satuan. Nah, bisa teman-teman cari juga atau gunakan juga dengan panjang-panjang yang lainnya atau ukuran-ukuran yang lainnya. Jenis dari bangun datar selanjutnya yaitu persegi panjang. Jadi persegi panjang ini beda-beda tipis dengan persegi. Yang tadi namanya persegi, yang ini namanya persegi panjang. Karena dia ditambah panjang berarti persegi panjang lebih panjang daripada persegi. Nah, jadi persegi panjang ini adalah bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut siku-siku. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin bisa teman-teman perhatikan gambar yang Mayang buat pada layar. Yang pertama yaitu Mayang akan membuat titik A, yang mana titik A ini akan Mayang letakkan pada koordinat 0,0 lagi. Selanjutnya titik B. Nah, titik B ini akan Mayang letakkan pada koordinat mungkin 10,0. Selanjutnya Mayang akan membutuhkan titik C atau akan membuat titik C, yang mana titik C ini akan Mayang letakkan pada koordinat 10,4. Ya, 10,4. Selanjutnya Mayang membutuhkan titik D. Titik D akan Mayang letakkan pada koordinat 0,4. Nah, dari gambar ini kita sudah mendapatkan 4 buah titik. Seperti langkah yang tadi, Mayang akan menyatukan keempat titiknya ini. Yang pertama, Mayang akan menyatukan titik A dengan titik B, kemudian titik B dengan titik C dengan titik D, dan titik D dengan titik A. Nah, ini merupakan persegi panjang. Nah, berdasarkan pengertian tadi, bahwa persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Nah, 2 pasang sisi sejajar, bisa kita perhatikan, sisi AB itu sejajar dengan sisi CD. Nah, kemanapun kita akan memperpanjang garis ini, dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Dengan demikian, sisi AB dan sisi CD itu disebut dengan sisi sejajar. Kemudian, kita perhatikan sisi AD dan sisi BC itu merupakan sisi sejajar juga. Karena jika kita hubungkan seberapa jauh, tetap saja dia tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Selanjutnya yaitu dia memiliki 4 titik sudut yang siku-siku. Seperti yang Mayang bahas tadi, bahwa titik sudut yang siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa teman-teman perhatikan lagi. Nah, pada gambar Mayang membuat sebuah lingkaran yang berpusat pada titik A. Nah, besar sudut A ini atau sudut yang dibentuk oleh garis AD dan garis AB itu besarnya adalah 1/4 dari lingkaran yang Mayang buat tadi atau lingkaran E. 1/4 dari 360 derajat adalah 90 derajat. Dengan demikian, sudut A ini besarnya adalah 90 derajat atau disebut juga dengan sudut siku-siku. Nah, jadi karena keempat sudutnya ini sama besar, berarti di persegi panjang ini memiliki 4 titik sudut siku-siku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang luas dari persegi panjang. Jadi luas persegi panjang adalah, nah seperti persegi tadi, bahwa rumus luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, karena di sini sisinya tidak sama panjang, kita ambil salah satu dari sisi-sisi yang sama. Misalnya sisi AB sama panjang atau sejajar dengan. Jadi luasnya adalah kita akan menggunakan rumus panjang kali lebar. Nah, dari gambar ini yang panjang merupakan sisi AB dan sisi DC atau sisi CD, dan yang pendeknya adalah sisi AD dan sisi BC. Berarti untuk panjang kita bisa gunakan sisi AB, kita masukkan saja AB berarti dikali dengan sisi yang pendek. Mana dia tadi? Ya, sisi AD atau sisi BC. Kita ambil salah satunya. Di sini Mayang mengambil BC. Nah, dari ukuran persegi panjang yang Mayang buat tadi, atau bisa diperhatikan dari gambar bahwa panjang dari A ke B adalah 10 satuan dan panjang dari B ke C adalah 4 satuan. Jadi untuk luasnya adalah 10 dikali 4, berarti hasilnya adalah 40. Nah, berarti luas dari persegi panjang ini adalah 40. Jika diibaratkan satuannya adalah cm, berarti luasnya adalah 40 cm kuadrat.
Karena sentimeter dikali sentimeter maka dia akan menjadi sentimeter kuadrat. Selanjutnya juga bisa kita mencari kelilingnya. Nah, keliling dari persegi panjang yaitu kita menjumlahkan semua yang ada pada bangun ini ukurannya, yaitu ukuran A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa panjang AB sama dengan panjang CD, begitu juga dengan AD sama panjang dengan BC. Berarti rumusnya adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Nah, coba teman-teman perhatikan. Berarti di sini 2 kali panjangnya adalah AB ditambah dengan 2 kali lebarnya yang mana? BC ya. Jadi di sini Maya ambil saja BC sebagai contoh. Nah, maka hasilnya adalah 28. Jika kita ibaratkan satunya tadi cm, berarti kelilingnya adalah 28 cm. Nah, coba kita hitung manual. Dari A ke B panjangnya adalah 10 satuan. Kemudian dari B ke C ada 4 satuan. Berarti 10 ditambah 4 adalah 14. Ditambah dengan jarak dari C ke D 10 satuan yaitu 24 totalnya. Kemudian ditambah lagi dengan jarak A ke D yaitu 4 satuan. 24 ditambah 4 satuan berarti sama dengan 28 satuan. Jadi terbuktilah hasilnya bahwa keliling itu adalah 28 atau 28 cm jika kita ibaratkan dengan cm. Oke, selanjutnya Maya akan membahas tentang segitiga. Yang pertama yaitu Maya akan meletakkan sebuah titik yaitu titik A pada koordinat negatif 4, 0. Selanjutnya Mayang akan membuat titik B, yang mana B ini akan Mayang letakkan pada koordinat 6,0. Selanjutnya Mayang akan membuat titik C, yang mana titik C ini akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 2,4. Nah, dari gambar ini sudah ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Langkah selanjutnya Mayang akan menghubungkan dari masing-masing titik tersebut. Titik A akan menghubungkan dengan titik B, kemudian titik B akan menghubungkan dengan titik C, begitupun juga dengan titik A dan titik C. Nah, jadi ini merupakan gambar dari segitiga. Nah, jadi segitiga itu adalah bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang jumlahnya 180 derajat. 180 derajat ini merupakan setengah dari jumlah sudut satu putaran lingkaran. Nah, untuk mempermudahnya, Maya akan memberikan sebuah garis bantu, yang mana garis bantu itu terletak di sini. Atau lebih jelasnya mungkin bisa Maya atur untuk titik D-nya, yaitu berada pada koordinat negatif 2,0. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada titik D itu merupakan titik sudut, yaitu pertemuan antara garis CD dengan garis DB. Nah, sudut ini besarnya adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya yaitu kita akan mencari luas dari segitiga ini. Jadi luas segitiga adalah, nah dari gambar ini, berdasarkan gambar ini, rumus luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2 atau setengah dari alas kali tinggi. Kita masukkan saja, berarti setengah dari alas, berarti alasnya adalah panjang dari A ke B. Setengah dari alas dikali tinggi. Tingginya adalah CD, bukan AC, bukan juga BC, tapi tingginya adalah panjang dari D ke C. Nah, maka hasilnya di sini didapat 20. Jika kita misalkan satunya adalah cm, berarti luasnya adalah 20 cm kuadrat. Jika kita hitung manual, jarak dari A ke B adalah 10 satuan. Jarak dari titik D ke C itu 2 satuan, berarti 10 dikali 2, 20.
jika kita perhatikan pada gambar, jika kita hitung secara manual, kita bisa perhatikan panjang dari A ke B itu adalah 10 satuan dan panjang dari D ke C adalah 4 satuan. Jadi 10 dikali 4 adalah 40, dibagi 2 hasilnya adalah 20. Berarti terbuktilah hasilnya. Selanjutnya bisa juga kita cari kelilingnya. Keliling dari segitiga ini adalah berarti jumlah dari semua sisi-sisinya. Berarti sisinya pada gambar ini adalah sisi AB, BC, dan CA ya. Berarti kelilingnya adalah AB ditambah dengan BC ditambah AC. Maka hasilnya adalah 23,4. Nah, untuk mencari panjang dari AC bisa kita gunakan rumus Pythagoras. Begitu juga dengan cara mencari panjang B ke C. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Geometri ini akan mempermudah kita dalam mencari keliling maupun luas suatu bangun datar. Selanjutnya Mayang akan membahas jenis bangun datar, yaitunya jajar genjang. Jadi jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang tersusun oleh 2 pasang sisi yang sama panjang dan sejajar serta mempunyai 2 pasang sudut yang sama besar, yaitu pasangan sudut lancip dan pasangan sudut tumpul. Untuk lebih jelasnya, coba teman-teman perhatikan yang Mayang buat pada layar. Nah, yang pertama Mayang akan membuat titik A, yang mana titik A ini akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 5,0. Kemudian Mayang akan membuat titik B, yang mana titik B ini akan Mayang letakkan pada koordinat 2,0. Selanjutnya Mayang akan membuat titik C, yang mana titik C ini akan Mayang letakkan pada koordinat 4,4. Selanjutnya Mayang akan membuat titik D, yang mana titik D ini akan Mayang letakkan pada koordinat 3, negatif 3,4. Nah, dari gambar ini bisa teman-teman perhatikan bahwa Mayang sudah mendapatkan 4 buah titik. Langkah selanjutnya yaitu Mayang akan menghubungkan keempat titiknya. Titik A akan menghubungkan dengan titik B, titik B dengan titik C, C dengan D, dan titik A dengan titik D. Dari gambar ini bisa teman-teman perhatikan bahwa gambar ini memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB dan CD itu sama panjang, kemudian sisi AD dan BC itu juga sama panjang. Nah, dari gambar ini atau dari jajar genjang ini bisa juga teman-teman perhatikan bahwa sudut A dan sudut C itu besarnya sama, atau bisa juga disebut dengan sudut lancip, dan sudut B dan dengan D besarnya juga sama, atau disebut juga dengan sudut tumpul. Nah, berarti jajar genjang ini memiliki 2 pasang sudut yang sama besar. Untuk besar sudut A, yaitu kita misalkan saja dengan sebuah lingkaran. Nah, Mayang membuat sebuah lingkaran yang berpusat pada titik A. Nah, dari lingkaran A ini, setengah lingkarannya yaitu pada bagian atas saja. Untuk menghitung besar sudut A, berarti 180 derajat dikurang alfa. Jadi selanjutnya kita akan mencari luas dari jajar genjang. Luas jajar genjang adalah rumusnya yaitu alas dikali tinggi. Nah, untuk tingginya Mayang akan menambahkan sebuah garis bantu yang mana dia terletak di sini. Karena ukurannya tidak sejajar, yang dinamakan dengan garis tinggi yaitu garis yang membentuk sudut 90 derajat jika dihubungkan antara alas dan puncaknya. Berarti ukuran titik E ini mungkin bisa Mayang perbaiki. Jadi titik E ini akan diletakkan pada koordinat negatif 3,0. Nah, pada titik E ini sudah membentuk sudut 90 derajat. Berarti dari E ke D itu merupakan tinggi dari jajar genjang ini. Untuk rumus luasnya tadi, luasnya adalah alas dikali tinggi. Alasnya merupakan panjang dari A ke B dan tingginya adalah panjang dari E ke D. Berarti luas adalah AB dikali dengan
DE atau ED. Nah, berarti hasilnya adalah 28. Karena di sini yang menggunakan panjang dari A ke B adalah 7 satuan dan panjang dari E ke D adalah 4 satuan. Berarti 4 dikali 7 adalah 28 satuan, atau jika dipakai cm, luasnya adalah 28 cm kuadrat. Selanjutnya juga bisa kita mencari kelilingnya. Keliling dari jajar genjang menggunakan rumus 2 kali alas ditambah sisi miringnya. Berarti yang alas adalah AB, berarti langsung saja kita masukkan 2 dikali alasnya yaitu AB, dan sisi miringnya adalah BC. Berarti AB dikali dengan BC. Nah, hasilnya adalah 62,6. Nah, jika dicari secara manual, untuk mencari panjang sisi miring bisa digunakan atau bisa menggunakan rumus Pythagoras. Setelah membahas bangun datar jajar genjang, saya akan membahas tentang bangun datar layang-layang. Apakah teman-teman pernah bermain layang-layang? Ya, mungkin pernah ya sebagian. Ya, langsung saja. Jadi layang-layang ini adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi sama panjang yang saling membentuk sudut yang berbeda. Jadi sudutnya itu berbeda-beda. Langsung saja, coba teman-teman perhatikan. Mayang akan membuat titik A, yang mana titik A ini akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 8,0. Kemudian Mayang akan membuat titik B, yang mana titik B ini akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 6,2. Selanjutnya Mayang akan membuat titik C, yang mana titik C ini akan diletakkan pada koordinat negatif 4,0. Salah tulis. Negatif 4,0. Selanjutnya yaitu Mayang akan membuat titik D yang akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 6, negatif 5. Nah, dari yang tertera pada layar, teman-teman sudah melihat bahwa Mayang sudah mendapatkan 4 buah titik, yaitu titik A, B, dan titik C. Maka selanjutnya Mayang akan menggabungkan ke semua titiknya atau ke 4 titiknya. Yaitu A digabungkan dengan B, kemudian B digabungkan dengan C, atau sepertinya dia tergeser, kemudian C digabungkan dengan D, dan D juga digabungkan dengan A. Karena tadi posisinya C sudah berpindah, bisa kita atur lagi bahwa posisi C ini adalah negatif 4,0. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan layang-layang. Selanjutnya Mayang akan menambahkan sebuah garis batu, yang mana garis ini akan Mayang letakkan dari titik B ke titik D. Sepertinya tergeser lagi, mungkin titik D, titik D. Titik D yaitu negatif 6, negatif 5. Nah, jadi garis bantu yang ada pada B dan D ini merupakan diagonal 2. Selanjutnya yaitu untuk dari titik A ke titik C itu merupakan diagonal satunya. Selanjutnya kita akan mencari luas dari layang-layang. Luas dari layang-layang ini rumusnya adalah setengah kali atau 1/2 dari diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, diagonal satunya adalah AC, berarti kita bisa masukkan luasnya adalah 1/2 dari AC dikali dengan diagonal 2-nya yaitu BD. Maka hasilnya adalah 14. Jika kita hitung secara manual, dari gambar ini bisa kita perhatikan jarak dari A ke C adalah 4 satuan dan jarak dari B ke D adalah 7 satuan. 7 dikali 4 adalah 28, karena rumus luasnya tadi setengah diagonal 1 kali diagonal 2, berarti setengah dari 28 adalah 14. Maka didapatlah luas dari layang-layang ini adalah 14. Atau jika menggunakan satuan cm, berarti luasnya adalah 14 cm. Selanjutnya juga bisa kita cari kelilingnya. Keliling dari layang-layang
itu menggunakan rumus keempat sisi miringnya, karena yang namanya keliling tentu menghubungkan atau menghitung semua panjang sisinya, yaitu langsung saja sisi AB ditambah dengan panjang sisi BC ditambah dengan sisi CD ditambah dengan panjang sisi DA. Maka hasilnya adalah 16,4. Jika kita menggunakan atau mencari kelilingnya secara manual, bisa dicari panjang sisi AB atau sisi miringnya menggunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya Mayang akan menjelaskan tentang trapesium. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi yang tersusun oleh 4 buah sisi, yaitu 2 buah sisi sejajar yang tidak sama panjang dan 2 buah sisi lainnya. Nah, langsung saja di sini Mayang akan membuat titik A, yang mana titik A akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 8,0. Selanjutnya Mayang akan membuat titik B, yang mana titik B akan Mayang letakkan pada koordinat 0,0. Selanjutnya Mayang akan membuat titik C, yang mana titik C ini akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 2,2 atau 4 lah. Terlalu besar ya, 3 saja. Selanjutnya Mayang akan membuat titik D, yang mana titik D ini akan Mayang letakkan pada koordinat negatif 6,3 ya. Nah, pada layar sudah terdapat 4 buah titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Maka selanjutnya Mayang akan menghubungkan keempat titiknya. Titik A dihubungkan dengan titik B, B dengan C, C dan D, dan yang terakhir yaitu titik A dengan titik D. Nah, jadi ini merupakan gambar dari trapesium. Nah, berdasarkan pengertian tadi bahwa trapesium ini memiliki 2 buah sisi sejajar. Nah, yaitu yang sejajar adalah sisi AB dengan sisi CD. Kemanapun dia akan dihubungkan, dia tidak akan pernah berpotongan. Selanjutnya Mayang akan memberi garis bantu di sini. Mungkin bisa diatur ukurannya untuk titik E-nya. Itu terletak pada koordinat negatif 6,0. Ya, negatif 6,0. Berarti dari titik E ke titik D ini merupakan tinggi dari trapesium. Selanjutnya bisa kita mencari luas dari trapesium ini. Nah, luasnya bisa dicari dengan menggunakan rumus, yaitu setengah dari alas atau setengah dari jumlah sisi yang sejajar, yaitu sisi yang panjang dengan sisi yang pendek. Kemudian jadi rumus luasnya adalah setengah dari jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Nah, dari gambar bisa kita lihat bahwa sisi sejajarnya adalah A, B, dan CD. Jadi kita langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 1/2 dari AB kali DC atau CD dikali tinggi. Tingginya yaitu jarak dari E ke D. Nah, jadi rumusnya adalah setengah dari AB, ini salah, ditambah maksudnya ya. Jadi luas dari trapesium adalah setengah dari panjang sisi sejajar, yaitu AB ditambah CD dikali dengan tinggi dari trapesium, yaitu ED. Nah, jika kita lihat pada gambar bahwa panjang sisi sejajar, kedua sisi sejajarnya adalah yang sisi AB panjangnya adalah 8 satuan, sedangkan panjang sisi CD adalah 4 satuan. Berarti 8 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya adalah 12. Kemudian tingginya adalah 3. Rumus dari luas trapesium adalah setengah dari jumlah kedua sisi sejajar.
luas dari bangun datar trapesium ini adalah jumlah dua sisi. Luas dari bangun datar trapesium ini adalah setengah dari jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 1/2 dari panjang sisi sejajar berarti panjang AB ditambah dengan panjang CD dikali dengan tingginya yaitu ED. Nah, akan menghasilkan 18. Nah, jika kita lihat pada gambar bahwa panjang dari A ke B itu 8 satuan, panjang dari C ke D adalah 4 satuan. Berarti panjang dari keduanya adalah 8 ditambah 4, yaitu 12. Nah, setengah dari 12 adalah 6, kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya adalah 3, berarti 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Selanjutnya kita akan mencari kelilingnya. Rumus dari keliling trapesium adalah jumlah dari semua sisi yang ada. Jadi dapat kita tulis keliling adalah AB ditambah dengan BC ditambah ya, kita ulang lagi. Berarti kelilingnya adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah lagi dengan panjang AD. Nah, maka hasilnya adalah 19,2. Nah, jika kita tadi menggunakan, misalnya saja kita menggunakan satuannya cm, berarti kelilingnya adalah 19,2 cm. Nah, untuk kelilingnya ini bisa kita cari menggunakan atau secara manual, yaitu dengan cara mencari sisi miringnya. Panjang sisi miringnya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, selanjutnya Mayang akan membahas jenis dari bangun datar yang terakhir, yaitu lingkaran. Nah, langsung saja. Nah, jadi gambar ini merupakan gambar lingkaran, yang mana lingkaran ini berpusat pada titik A, yaitu terletak pada koordinat 0,0. Untuk mencari diameter atau garis tengah lingkaran ini adalah 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Berarti jika kita beri titik di sini atau titik C, berarti yang dinamakan dengan jari-jari adalah jarak dari titik A ke titik C, ya. Itulah yang dinamakan dengan jari-jari. Begitu juga dengan jarak dari A ke B. Nah, sedangkan diameter adalah 2 kali jari-jari. Berarti dapat dikatakan bahwa jari-jari lingkaran ini adalah titik E ini terletak pada koordinat 0,-4. Nah, jadi panjang dari E ke D ini merupakan diameter dari lingkaran yang kita buat ini. Nah, untuk mencari luas dari sebuah lingkaran itu digunakan rumus V kali R kali R. Berarti untuk V-nya yaitu langsung saja kita masukkan, luasnya adalah V kali R kali R atau pi R kuadrat. Selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada mencari luas lingkaran. Nah, luas dari lingkaran akan dicari dengan menggunakan rumus pi kali R kali R atau pi R kuadrat. Nah, langsung saja kita masukkan pi yang nilainya yaitu 3,14 dikali dengan R kuadrat. Nah, yang jari-jarinya yaitu tadi dari titik A ke C, berarti AC kuadrat. Nah, maka akan didapatlah hasilnya 46,2. Jika kita menggunakan satuannya cm, berarti luasnya adalah 46,2 cm kuadrat. Selanjutnya kita juga bisa mencari keliling lingkaran. Nah, keliling lingkaran bisa didapatkan dengan menggunakan rumus pi kali diameter. Nah, kita masukkan pi kali diameternya. Mana yang diameternya? Jadi diameter adalah jarak dari titik E ke titik D atau dari D ke E. Langsung saja kita masukkan D ke E. Nah, jadi keliling dari lingkaran ini adalah 24,6. Ya, misalnya kita menggunakan satuan cm, maka kelilingnya adalah 24,6 cm. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat Mayang mengenai bangun datar beserta jenis-jenis
dan cara mencari luas serta kelilingnya. Jadi bangun datar tidak hanya yang Mayang sebutkan tadi, masih ada bangun datar yang lainnya. Ini Mayang ambil contoh yang simpel-simpel saja. Untuk ukurannya mungkin teman-teman bisa menyesuaikan, atau misalnya diberikan soal oleh guru di sekolah, mungkin teman-teman bisa memasukkannya sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, selamat mencoba, selamat berlatih. Semoga sukses ya. Terima kasih. See you.